Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam Al-Fatih Channel. Dan insyaallah akan melanjutkan kembali pada pembahasan yang terdahulu di bagian 1 tentang sejarah penulisan Al-Majmu' dan muqaddimahnya. Kali ini dalam catatan kitab Al-Majmu' bagian 2 ini, insyaallah kita akan memaparkan tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian nasab Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala, berikut sekelumit tentang pribadinya, seperti kelahiran dan wafatnya, berikut kilasan keadaannya, kata-kata bijaknya, nasihat-nasihatnya, serta komentar para ulama tentang beliau. Lalu kemudian akan memaparkan tentang hal ihwal Abu Ishaq As-Sirazi, yaitu penulis kitab Al-Muhadzab. Lalu insyaallah akan memaparkan pula tentang anjuran ikhlas, jujur, dan menghadirkan niat dalam setiap amal perbuatan yang nyata maupun yang tersembunyi. Kemudian akan dipaparkan pula keutamaan menggeluti ilmu, menyusun kitab, belajar, mengajar, dan memberikan motivasi. Mudah-mudahan pembahasan tersebut bisa menambah wawasan fikih bagi para mustami' dan sebagai pengingat bagi kami terkait dengan syariat agama. Terkait dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian ini kami sebutkan terlebih dahulu karena beberapa maksud, agar kitab ini mendapatkan berkah dan sebagai penyelaras terhadap beberapa nasab yang insyaallah akan kami sebutkan nanti. Penulis dalam hal ini telah menyebutkannya secara lengkap pada bab pembagian harta fa'i. Beliau adalah Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai disinilah nasab beliau menurut kesepakatan para ulama. Sedangkan nasab sesudahnya sampai ke Nabi Adam adalah nasab yang masih diperdebatkan kebenarannya dan sedikit pun tidak valid. Kami telah menyebutkan di dalam kitab Tahzibul Asma wal Lughah sebagian mereka bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 100 nama, dan di sana kami sebutkan potongan hadis yang berkaitan dengan nama-nama beliau dan keadaannya. Lalu kemudian terkait dengan nasab Imam Asy-Syafi'i dan sekelumit tentang hal ihwal dirinya. Imam Asy-Syafi'i adalah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Abdullah bin Abdu Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdu Manaf bin Qusay Al-Quraisy Al-Muttalibi Asy-Syafi'i Al-Hijazi Al-Makki. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada garis keturunan Abdu Manaf. Para ulama banyak menyusun kitab tentang biografi Asy-Syafi'i dan hal ihwalnya. Dari kalangan ulama terdahulu seperti Daud Az-Zahiri, sedangkan dari ulama terakhir seperti Al-Baihaqi. Kitab yang paling bagus dalam hal ini adalah karya Al-Baihaqi, yaitu 2 jilid kitab yang berisi informasi-informasi berharga dari setiap bidang ilmu.
kami sendiri mulai berusaha mengumpulkan serakan perkataan para imam mengenai hal tersebut, kemudian mengumpulkan dari beberapa susunan mereka tentang biografinya, serta dari kitab-kitab ahli tafsir, hadis, sejarah, dan ahli fikih, ahli zuhud, dan lain-lain ke dalam sebuah kitab berukuran sedang antara ringkas dan panjang. Di dalamnya aku akan menyebutkan informasi berharga yang sepatutnya diketahui oleh seorang penuntut ilmu, terutama ahli hadis, ahli fikih, dan pengikut madhab Asy-Syafi'i. Kami berharap dari karunia Allah Ta'ala, semoga aku diberikan taufik untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya di tempat ini. Kami hanya mengisyaratkan sebagian maksud tersebut dan menyinggung beberapa bagian secara umum. Dengan memohon pertolongan Allah, aku berserah diri dan menyerahkan urusan kepadanya. Aku mengatakan, Asy-Syafi'i adalah keturunan Quraisy Mattalibi menurut konsensus atau ijma ahli sejarah dari seluruh kelompok. Sementara ibu beliau berasal dari suku Azad. Ada beberapa hadis sahih yang mengukuhkan tentang keutamaan bangsa Quraisy. Selain itu, umat juga sepakat mengutamakan mereka atas seluruh kabilah-kabilah Arab dan suku yang lainnya. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Al-a'immatu min Quraisy." Para pemimpin atau imam itu berasal dari Quraisy. Lalu di dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu taba'un li Quraisy fil khair wa syarr." Manusia itu mengikuti Quraisy dalam hal kebaikan dan keburukan. Dalam kitab At-Tirmidzi terdapat juga hadis-hadis tentang keutamaan suku Azad. Lalu terkait dengan kelahiran dan wafatnya Imam Asy-Syafi'i, berikut kilasan tentang keadaannya. Para ulama sepakat bahwa beliau lahir pada tahun 150 Hijriah, yaitu tahun di mana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Lalu ada pula yang mengatakan Imam Abu Hanifah wafat persis pada hari kelahiran Imam Asy-Syafi'i, dan tidak ada keterangan valid terkait tentang penentuan hari. Pendapat masyhur yang dipegang oleh jumhur ulama adalah Asy-Syafi'i dilahirkan di Gaza. Ada juga yang mengatakan di Asqalan, dan keduanya termasuk daerah tanah suci yang diberkahi, sebab keduanya terletak sejauh 2 marhalah, yaitu Baitul Maqdis. 2 marhalah dari Baitul Maqdis. Dia kemudian pindah ke Mekah saat berusia 2 tahun dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah pada usia 54 tahun. Ar-Rabi berkata, Asy-Syafi'i wafat pada malam Jumat selepas maghrib, dan saat itu aku berada di sisinya. Beliau dikuburkan pada Jumat sore bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Kuburannya di Mesir terlihat agung dan mendapat penghormatan yang layak dari kedudukannya sebagai imam yang besar. Ar-Rabi berkata, aku pernah bermimpi melihat Adam meninggal dunia. Lalu aku bertanya tentang hal tersebut. Maka ada yang menjawab, ini adalah kematian penduduk bumi yang paling berilmu, karena Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama. Tidak berapa lama kemudian Asy-Syafi'i pun meninggal dunia. Dan pada malam Asy-Syafi'i meninggal dunia, ada yang bermimpi melihat seseorang berkata, malam ini Nabi Muhammad SAW wafat. Imam Asy-Syafi'i tumbuh sebagai anak yatim dalam asuhan ibundanya dan dalam kondisi memprihatinkan. Di masa remajanya beliau berguru kepada para ulama,
menulis apa yang dipelajarinya di buku catatan dalam bentuk tulang berulang hingga memenuhi kemahnya. Diriwayatkan dari Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi, beliau berkata, pada mulanya Imam Asy-Syafi'i mempelajari syair, sejarah Arab dan sastra. Lalu kemudian setelah itu beliau belajar fikih. Beliau belajar fikih lantaran pada suatu hari dia menaiki tunggangannya dengan ditemani sekretaris ayahku. Lalu dia melantunkan sebait syair. Lantas sekretaris ayahku melecutnya dengan cambuknya seraya berkata, orang seperti engkau menggeluti hal-hal semacam ini, engkau lebih baik mempelajari fikih. Maka dia pun bergetar karena hal itu. Tak lama kemudian dia mengaji kepada pria hitam, Muslim bin Khalid, yang waktu itu menjabat sebagai mufti Mekah. Dia kemudian datang kepada kami dan belajar kepada Malik bin Anas. Diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata, tadinya aku belajar syair hingga aku naik ke sebuah tanah tinggi di Mina. Tiba-tiba ada suara dari arah belakangku, engkau harus belajar fikih. Diriwayatkan dari Al-Humaidi, ia berkata, Asy-Syafi'i pernah berkata, aku berangkat menuntut ilmu nahwu dan sastra. Lalu Muslim bin Khalid menemuiku lantas berkata, anak muda, dari mana asalmu? Lalu aku berkata, dari Mekah. Kemudian ia berkata, di mana tempat tinggalmu? Aku menjawab, di jalan bukit di Khaif. Ia berkata, dari kabilah apa asalmu? Aku menjawab, dari Abdul Manaf. Ia berkata, cih, sungguh Allah telah memuliakanmu di dunia dan akhirat. Kenapa engkau tidak mempelajari fikih sehingga lebih baik bagimu? Lalu setelah itu Asy-Syafi'i meninggalkan Mekah menuju Madinah dengan tujuan belajar dari Abu Abdullah Malik bin Anas. Mengenai perjalanannya ini terdapat sebuah kitab yang populer. Setelah sampai, dia membacakan kitab Al-Muwatta kepada Imam Malik melalui hafalannya, sehingga Imam Malik dibuatnya kagum, dan Asy-Syafi'i pun belajar kepadanya. Imam Malik pernah berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan hindarilah kemaksiatan, sebab engkau akan memiliki kelebihan. Di dalam riwayat lain, Imam Malik berkata kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan cahaya ke dalam hatimu, maka janganlah kau padamkan cahaya itu dengan kemaksiatan. Ketika Asy-Syafi'i datang kepada Malik, ia berumur 13 tahun. Kemudian dia tinggal di Yaman. Dari biografinya yang bagus dan dorongannya kepada orang-orang untuk mengikuti sunnah serta metode yang bagus, banyak hal-hal yang populer. Kemudian dia meninggalkan hal tersebut dan mulai bergelut dengan ilmu fikih. Dia berangkat ke Irak dan mendebat Muhammad bin Al-Hasan dan lain-lainnya, menyebarkan ilmu hadis dan mazhab pengikutnya serta membela sunnah. Oleh karena itu, namanya dan kelebihannya semakin dikenal. Abdurrahman bin Mahdi, imam ahli hadis pada masanya, memintanya menyusun sebuah kitab tentang usul fikih. Maka dia pun menyusun kitab Ar-Risalah, yaitu kitab pertama yang disusun dalam masalah usul fikih. Karyanya tersebut itu membuat Abdurrahman dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan kagum terhadapnya. Bahkan Al-Qattan serta Ahmad bin Hambal pernah berdoa untuk Asy-Syafi'i di dalam salatnya mereka berdua. Banyak orang yang sependapat bahwa kitab Ar-Risalah yang disusun oleh Asy-Syafi'i adalah kitab yang sangat bagus. Pendapat dan penilaian mereka mengenai hal tersebut cukup populer. Al-Muzani berkata, aku telah membaca Ar-Risalah sebanyak 500 kali, dan setiap kali membacanya aku mendapatkan pengetahuan yang baru. Dalam satu riwayat darinya disebutkan, aku mempelajari Ar-Risalah selama 50 tahun. Aku tidak tahu bahwa aku mempelajarinya
satu kali pun kecuali aku mendapatkan sesuatu yang tadinya tidak aku ketahui. Imam Asy-Syafi'i menjadi terkenal di Irak. Namanya kemudian sering disebut-sebut di berbagai pelosok. Para pendukung dan lawan mengakui kelebihannya, bahkan seluruh ulama mengakuinya. Kedudukannya menjadi besar di sisi para khalifah dan pejabat. Kemuliaan dan keimanannya senantiasa terngiang di sisi mereka lewat kelebihannya yang ditampilkan dalam perdebatannya dengan penduduk Irak, membuktikan hal yang belum jelas bagi yang lain, dan lewat penjelasan kaidah serta konsep dasar penting membuat hal yang tidak diketahui orang lain semakin terungkap. Dia pernah diuji di beberapa tempat dengan berbagai pertanyaan dan jawaban yang diberikannya dalam masalah yang ditanyakan pun benar dan tepat. Hal ini membuat banyak orang yang kagum dan berguru kepadanya, banyak dari kalangan orang biasa maupun ulama besar, para imam maupun orang pilihan dari kalangan ahli hadis, fikih, dan lain-lain. Bahkan banyak dari mereka yang beralih dari madhab yang tadi diyakininya kepada madhab Asy-Syafi'i. Selain itu mereka juga berpegang teguh dengan metodenya, seperti Abu Thawr dan sejumlah ulama yang tidak terhitung banyaknya. Banyak dari mereka berhenti belajar dari guru-guru mereka dan imam-imam besar agar bisa konsen belajar kepada Asy-Syafi'i, karena mereka melihat ada sesuatu yang tidak mereka dapatkan dari yang lain. Bagi Allah segala puji atas hal tersebut dan atas seluruh nikmat-nikmatnya yang tiada terhingga. Di Irak, Asy-Syafi'i menyusun kitabnya yang lama, yaitu Qaul Qadim, dan dinamakan dengan Kitab Al-Hujjah, di mana yang meriwayatkannya darinya adalah 4 orang sahabat dekatnya, yaitu Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr, Az-Za'farani, dan Al-Qarabisi. Lalu kemudian dia berangkat ke Mesir pada tahun 199 Hijriah. Abu Abdullah Harmalah bin Yahya berkata, Asy-Syafi'i datang kepada kami di Mesir pada tahun 199 Hijriah. Sementara Ar-Rabi mengatakan bahwa dia datang pada tahun 200 Hijriah. Barangkali dia datang pada akhir tahun 199 Hijriah untuk menyatukan di antara kedua riwayat tersebut. Dia menyusun seluruh kitab-kitabnya yang baru, Qaul Jadid, di Mesir. Dia kemudian menjadi terkenal di berbagai negeri dan menjadi tujuan bagi orang-orang dari Syam, Irak, Yaman, dan berbagai pelosok untuk belajar dan mendengar kitab-kitabnya yang baru. Demikian pula para pembesar Mesir dan yang lain banyak belajar darinya. Imam Syafi'i menulis beberapa kitab baru yang belum pernah ada sebelumnya. Di antaranya usul fikih seperti kitab Al-Qasamah, Al-Jizyah, kitab tentang memerangi para pemberontak, dan lain sebagainya. Abul Hasan Muhammad bin Abdullah bin Ja'far Ar-Razi berkata, di dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i aku mendengar Abu Amr Ahmad bin Ali bin Hasan Al-Basri berkata, aku mendengar Muhammad bin Hamdan bin Sufyan At-Taraifi Al-Baghdadi berkata, pada suatu hari aku mendatangi Ar-Rabi' bin Sulaiman, dan ternyata dia telah menggantungkan di pintu rumahnya 700 buntilan bekal perjalanan untuk mendengar kitab-kitab Asy-Syafi'i. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan semoga Allah Ta'ala meridhainya. Lalu terkait dengan beberapa hal ihwal Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i memiliki beragam jenis kebaikan di kedudukan tertinggi, di tempat terluhur, karena Allah Ta'ala telah menganugerahkan dalam dirinya berbagai kebaikan dan sifat-sifat terpuji, sehingga memperoleh beberapa jenis kemuliaan, di antaranya kemuliaan nasab yang suci dan pertemuan nasabnya dengan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan puncak keutamaan tertinggi. Selain daripada itu, keutamaan tempat lahir
dan tempat tumbuh berkembang, di mana beliau lahir di tanah suci dan tumbuh di Mekah juga. Beliau datang sesudah kitab disusun dan hukum ditetapkan. Lalu beliau mengkaji madhab-madhab para ulama terdahulu, belajar dari para imam terkemuka dan berdebat dengan para ulama yang handal. Dia kemudian mempelajari madhab-madhab mereka, mendalami, menganalisa, dan memahami. Lalu darinya dia menyimpulkan sebuah metode yang menghimpun antara Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, serta tidak membatasi hanya pada sebagian saja. Imam Asy-Syafi'i mendedikasikan diri untuk memilih, mentarjih, menyempurnakan, dan mengoreksi. Di samping juga beliau memiliki kekuatan hafalan, semangat yang tinggi, mahir dalam seluruh disiplin ilmu, serta tekun. Beliau sangat menonjol dalam menggali hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah, pakar dalam pengetahuan tentang naskh dan mansukh, mujmal dan mubayyan, khas dan am, serta pembagian-pembagian kalimat lainnya. Tak ada seorang pun yang mendahuluinya membuka pintu ini, karena dia adalah orang yang pertama kali menyusun usul fikih tanpa perbedaan pendapat. Beliau adalah sosok yang tidak ada tandingannya, bahkan tidak ada yang sejajar dengannya dalam hal pengetahuan tentang Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW, serta dalam hal mengaitkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Beliau adalah imam dan hujjah dalam bidang bahasa Arab dan Nahwu. Beliau memperdalam bahasa Arab selama 20 tahun, hingga membuatnya fasih berbahasa Arab, berbicara dengan bahasa Arab. Beliau mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah, dan beliaulah yang memikul anugerah besar seluruh ahli athar, para penghafal hadis, para penukil khabar, dengan memberikan pemahaman akan makna hadis, serta mengungkap ketidakbenaran para penentang sunnah dan kekeliruan mereka, lalu memberikan motivasi kepada mereka setelah tadinya lesu, sampai terlihatlah persatuan mereka melawan seluruh para penantang, serta membungkam mereka dengan dalil-dalil yang jelas. Muhammad bin Al-Hasan berkata, jika para ahli hadis berbicara pada suatu hari, maka ucapannya itu berasal dari lisan Asy-Syafi'i, maksudnya karena kitab-kitab yang dikarangnya. Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani berkata, tadinya para ahli hadis tertidur, lalu Asy-Syafi'i membangunkan mereka, sehingga mereka pun terbangun. Ahmad bin Hambal berkata, tak ada seorang pun yang tangannya menyentuh tinta maupun pena kecuali Asy-Syafi'i memiliki jasa di pundaknya. Ini adalah pernyataan para ulama hadis dan orang yang tidak lagi disangsikan kewaroannya dan keutamaannya. Imam Asy-Syafi'i diberikan berbagai anugerah disiplin ilmu, sehingga semua orang yang menentangnya dari berbagai kelompok dan para ulama yang memiliki ilmu yang handal tampak lemah di hadapannya. Keunggulannya diakui para pendukung dan penentang tunduk di dalam arena terkenal yang menghimpun para ulama di seluruh penjuru negeri. Perdebatan-perdebatan ini populer dimuat dalam kitab-kitabnya, serta di dalam kitab-kitab para ulama terdahulu dan terakhir. Berkenaan dengan ini, kitab Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i banyak memuat sejumlah keunikan, ayat, informasi yang berharga, dan kaidah yang bermanfaat. Berapa banyak perdebatan kaidah yang diakui oleh setiap orang yang memahaminya, objektif dan jujur, bahwa ia tidak mungkin mencapai hal tersebut. Selain itu, dia muncul di masa para imam yang handal dalam berfatwa, mengajar, dan menyusun kitab. Karena itu, hal sama pun diperintahkan kepadanya oleh gurunya, Abu Khalid Muslim bin Khalid Az-Zanji, imam dan mufti kota Mekah, pernah berkata kepadanya, berfatwalah wahai Abu Abdullah, sebab demi Allah telah tiba masanya bagimu untuk berfatwa. Padahal waktu itu Imam Asy-Syafi'i baru berusia 15 tahun. Pernyataan beberapa ulama semasanya mengenai hal ini cukup banyak dan populer. Pada usia remaja, Asy-Syafi'i sudah diberikan kepercayaan untuk mengajar, kendati pada masa itu banyak ulama. Hal ini termasuk bukti yang menunjukkan bahwa betapa tinggi dan mulia martabat Asy-Syafi'i.
Ini semua termasuk hal yang sudah dimaklumi dalam kitab-kitab biografinya dan lain-lain. Asy-Syafi'i juga dikenal sangat bersungguh-sungguh dalam membela hadis dan mengikuti as-sunnah. Di dalam mazhabnya, dia menghimpun beberapa bagian dalil yang telah diteliti dan menyelami makna dengan baik, sehingga beliau ketika datang ke Irak digelar sebagai pembela hadis. Ulama-ulama terdahulu dan ahli fikih Khurasan biasa menyebut para pengikut mazhabnya dengan gelar ashabul hadis, baik dulu maupun sekarang. Diriwayatkan dari Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, yang dikenal sebagai imamnya para imam, para ulama yang hafal hadis paling banyak, bahwa dia pernah ditanya, apakah dia tahu ada hadis sahih yang tidak dicatat oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab-kitabnya? Dia menjawab, tidak. Kendati demikian, Asy-Syafi'i tetap bersikap hati-hati. Oleh karena itu, dia menyampaikan bahwa Asy-Syafi'i menganjurkan untuk mengamalkan hadis sahih dan meninggalkan pendapatnya yang bertentangan dengan nas yang sahih. Para sahabat kami telah melaksanakan wasiat tersebut dan mereka mengamalkannya dalam berbagai banyak masalah populer, seperti tathwib ketika azan subuh, mensyaratkan tahallul dengan sebab uzur dalam haji. Hal ini akan dijelaskan nanti dalam pembahasannya masing-masing. Lebih dari itu, dia sangat teguh memegang hadis-hadis sahih dan meninggalkan hadis-hadis dhaif. Kami tidak tahu ada seorang pun dari kalangan fikih yang menaruh perhatian dalam berhujjah dengan membedakan antara hadis sahih dan dhaif, seperti halnya yang dilakukan Asy-Syafi'i, bahkan yang mendekatinya pun tidak ada. Dia pun sangat berhati-hati dalam masalah ibadah dan yang lain seperti yang dikenal dari mazhabnya. Di samping itu, dia sangat tekun dalam beribadah dan menempuh jalan kewaraan, kedermawanan, dan kezuhudan. Sifat dan akhlaknya ini sudah sangat dikenal dan tak ada yang membantahnya, kecuali orang yang bodoh dan zalim yang sewenang-wenang. Dia adalah orang yang sangat kuat agamanya dan diakui pengetahuannya di kalangan para pendukung maupun penentang. Walaysa yasihu fil adhani syai' idza tahaja naharu ila dalil. Sangat tidak masuk akal apabila siang butuh kepada petunjuk. Kedermawanan, keberanian, kesempurnaan akalnya dan kepintarannya termasuk hal yang sudah diketahui oleh kalangan khusus maupun kalangan awam. Oleh karena itu, aku tidak perlu lagi menjelaskannya. Semua ini dapat dilihat dalam kitab-kitab biografi dari berbagai jalur. Contohnya hadis masyhur berikut di bawah ini. Inna alima Quraisy yamlu tibaqal ardi ilma. Sesungguhnya ada satu orang alim Quraisy yang memenuhi muka bumi ini dengan ilmu. Para ulama terdahulu dan kalangan di luar sahabat-sahabat kami menakwilkan bahwa orang tersebut adalah Asy-Syafi'i. Dalil mereka adalah para imam itu berasal dari kalangan sahabat. Mereka adalah tokoh-tokoh agama yang hanya menyinggung beberapa masalah saja, sebab fatwa-fatwa mereka hanya terbatas pada masalah-masalah yang sedang terjadi saat itu. Bahkan mereka melarang bertanya tentang perkara yang belum terjadi. Pada saat itu perhatian mereka tertuju kepada masalah memerangi orang-orang kafir untuk meninggikan citra Islam dan berjihad melawan hawa nafsu serta beribadah, sehingga mereka tidak konsentrasi untuk menyusun kitab. Sementara para imam generasi selanjutnya menyusun kitab. Di antara mereka tidak ada yang berasal dari Quraisy sebelum Asy-Syafi'i, dan tak ada seorang pun yang bersifat seperti ini sebelumnya maupun sesudahnya. Imam Abu Zakaria Yahya bin Zakaria As-Saji berkata dalam Khilaf, aku memulai dengan Asy-Syafi'i sebelum ahli fikih yang lain. Aku lebih mendahulukannya dari mereka, sekalipun di antara mereka ada orang yang lebih dahulu darinya, hanya karena dia mengikuti sunnah. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qaddimu Quraisyan wa ta'adlamu min Quraisy. Dahulukanlah orang Quraisy dan belajarlah dari orang Quraisy.
Abu Nuaim Abdul Malik bin Muhammad bin Adi al-Istirbadhi, sahabat Ar-Rabi bin Sulaiman al-Muradi berkata, dalam hadis ini terdapat indikasi yang jelas jika orang yang memperhatikan mau merenungkannya, dia akan mengetahui bahwa yang dimaksud dengannya adalah seorang pria dari ulama umat ini yang berasal dari bangsa Quraisy. Ilmunya jelas tersebar di berbagai negeri, ditulis sebagaimana mushaf-mushaf ditulis, dipelajari oleh para syekh dan generasi muda dalam majelis pengajian, bahkan mereka membela pendapat-pendapatnya, memperbincangkannya di majelis-majelis para penguasa, umara, ahli qiraah, ahli athar dan lain-lain. Ini adalah sifat yang tidak kami temukan secara lengkap terdapat pada diri seorang pun kecuali pada Asy-Syafi'i. Dia adalah ulama Quraisy yang handal dalam menulis ilmu, menjelaskan dasar-dasar keilmuan dan cabang-cabangnya serta menyusun kaidah hukum. Al-Baihaqi berkata, setelah meriwayatkan perkataan Abu Nuaim di atas, beginilah pendapat Ahmad bin Hambal dalam menafsirkan hadis tersebut. Karya-karya Asy-Syafi'i dalam masalah dasar-dasar ilmu dan cabangnya yang belum pernah ada sebelumnya cukup banyak dan bagus. Karya-karyanya yang populer adalah Al-Um yang jumlahnya mencapai 20 jilid, Jami' Al-Muzanil Kabir dan Jami' Saghir, Muhtasarul Kabir dan Muhtasar Saghir, Muhtasar Buwaiti dan Ar-Rabi, Al-Hujjah yaitu Al-Qadim, Ar-Risalah Al-Qadimah, Ar-Risalah Al-Jadidah, Al-Amali, Al-Imla dan lain-lain. Al-Baihaqi telah menyebutkannya di dalam Al-Manaqib. Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Husain bin Muhammad Al-Marwazi berkata dalam muqaddimah kitab ta'liqnya, konon Asy-Syafi'i telah mengarang 113 kitab tentang tafsir, fikih, sastra dan disiplin ilmu lainnya. Kualitasnya akan sangat terasa ketika ditelaah sampai-sampai tak ada seorang pun yang memperdebatkannya baik dari kalangan pendukung maupun penentang. Adapun kitab karya sahabat-sahabatnya yang merupakan uraian dan penjelasan terhadap teks, pernyataan, rangkuman, konsep dan pandangan dari kaidah-kaidah Asy-Syafi'i tak terhitung jumlahnya. Di samping faidah dan manfaatnya juga sangat banyak. Ukurannya dan susunannya pun bagus, seperti komentar Syekh Abu Hamid Al-Isfirayain, Al-Qadhi Abu Tayyib dan penulis Al-Hawi Imam Al-Haramain dalam Nihayah Al-Matlab dan kitab yang lain yang terkenal. Semua ini jelas menyatakan kedalaman ilmunya, kebagusan perkataannya dan kesahihan niat dalam ilmunya, dan banyak perkataan yang populer telah dinukil darinya secara terperinci tentang kesahihan niatnya dalam ilmunya, dan cukuplah dengan penelusuran mengenai hal tersebut menjadi dalil yang pasti dan bukti yang nyata. As-Saji berkata di awal Al-Khilaf, aku mendengar Ar-Rabi berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, aku ingin sekali semua orang mempelajari ilmu ini tanpa mengaitkan padaku satu huruf pun darinya. Asy-Syafi'i berkata, aku sama sekali tidak pernah mendebat seorang pun dengan tujuan mengalahkannya. Aku hanya ingin jika aku mendebat seseorang, kemudian Allah menyatakan kebenaran melalui tangannya. Pernyataan Asy-Syafi'i yang sama pun sangat banyak dan populer, di antaranya sifat empatinya yang berlebihan terhadap para penuntut ilmu dan yang lain adalah nasihat yang diberikannya dilakukan karena Allah Ta'ala, kitabnya, Rasulnya, dan kaum muslimin. Seperti itulah agama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa yang aku sebutkan ini walaupun seluruhnya sudah dimaklumi dan populer, namun tak ada salahnya memberi isyarat kepadanya supaya orang yang belum mengetahuinya dapat mengetahuinya. Sebab kitab Al-Majmu' ini dikhususkan untuk menjelaskan permasalahan yang belum jelas dan menyelesaikan hal-hal yang sulit. Kemudian terkait dengan kata-kata bijak dan nasihat Imam Asy-Syafi'i serta komentar para ulama tentang diri beliau, Asy-Syafi'i berkata, menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah.
Siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus menuntut ilmu, dan siapa yang menginginkan akhirat, maka dia harus menuntut ilmu. Tidak satupun ibadah yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala sesudah ibadah fardu lebih utama daripada menuntut ilmu. Tidak akan beruntung dalam ilmu kecuali orang yang menuntutnya dalam kondisi membutuhkan. Manusia dalam keadaan lalai dari surah ini demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Al-Asr ayat 1-2. Oleh karenanya, Asy-Syafi'i sendiri membagi malam menjadi 3 bagian. Sepertiga malam untuk menulis, sepertiga kedua untuk sholat, dan sepertiga terakhir untuk tidur. Ar-Rabi' berkata, aku pernah tidur beberapa malam di rumah Asy-Syafi'i. Ternyata dia tidak tidur malam kecuali sebentar. Bahar bin Nasr berkata, aku tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar ada orang pada masa Asy-Syafi'i lebih bertakwa kepada Allah, lebih wara, dan lebih bagus suaranya membaca Al-Quran daripada dia. Al-Humaydi berkata, Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran setiap bulan sebanyak 60 kali. Harmalah berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, aku sangat ingin sekiranya setiap ilmu yang aku ketahui dipelajari orang-orang dan memperoleh pahalanya, namun mereka tidak memujiku. Ahmad bin Hanbal berkata, Allah telah mengumpulkan dalam diri Asy-Syafi'i segala kebaikan. Asy-Syafi'i berkata, kemenangan adalah tegak bersama kebenaran dimanapun adanya. Aku sama sekali tidak pernah berdusta dan aku tidak pernah bersumpah kepada Allah, baik dalam keadaan jujur maupun dusta. Aku tidak pernah meninggalkan mandi Jumat, baik dalam cuaca dingin, dalam perjalanan maupun kondisi lainnya. Aku tidak pernah kenyang sejak 16 tahun, dalam riwayat lain selama 20 tahun, kecuali kenyang yang aku buang saat itu juga. Siapa yang tidak mulia dengan bertakwa, berarti tak ada kemuliaan baginya. Aku sama sekali tidak pernah panik karena kefakiran. Mengejar sisa-sisa dunia adalah hukuman yang Allah timpakan kepada ahli tauhid. Asy-Syafi'i pernah ditanya, kenapa engkau gandrung memegang tongkat, padahal engkau belum lemah? Lalu beliau menjawab, supaya aku ingat bahwa aku adalah musafir. Siapa yang mengaku lemah pada dirinya, maka dia akan meraih istiqamah. Siapa yang dikalahkan oleh keinginan yang sangat kuat kepada dunia, maka dia pasti akan menghamba kepada penghuninya atau kepada dunianya. Dan siapa yang ridha dengan harta yang sedikit, maka segala bentuk ketundukan akan hilang dari dirinya. Kebaikan dunia dan akhirat itu terdapat pada 5 perkara: kekayaan jiwa, tidak menyakiti, usaha yang halal, pakaian takwa, dan percaya penuh kepada Allah dalam segala keadaan. Asy-Syafi'i pernah berkata kepada Ar-Rabi', engkau harus bersikap zuhud. Harta simpanan yang paling bermanfaat adalah takwa, dan harta simpanan yang paling berbahaya adalah permusuhan. Siapa yang suka Allah bukakan hatinya atau Allah terangi hatinya, maka dia harus meninggalkan bicara tentang hal-hal yang tidak berguna, menghindari kemaksiatan, dan memiliki amal yang menjadi rahasia antara dirinya dan Allah. Dalam riwayat lain disebutkan, maka dia harus menyendiri, mengurangi makan, tidak bergaul dengan orang-orang dungu, dan membenci ahli ilmu yang tidak memiliki sifat objektif serta tata krama. Hai Rabi, jangan kau bicara tentang hal-hal yang tidak ada manfaatnya, sebab jika kau sudah mengucapkan satu kalimat, ia akan menguasaimu dan bukan kau yang menguasainya. Asy-Syafi'i pernah berkata kepada Yunus bin Abdul A'la, sekiranya engkau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membuat semua orang suka, maka engkau tidak akan mampu
maka ikhlaskanlah amal dan niatmu karena Allah Azza wa Jalla. Orang yang ikhlas tidak mengenal riya. Sekiranya seseorang mewasiatkan sesuatu kepada orang yang berakal, maka ia akan berubah menjadi orang zuhud. Mengatur manusia lebih sulit daripada mengatur binatang. Orang yang berakal adalah orang yang menahan dirinya dari setiap perbuatan tercela. Sekiranya aku tahu bahwa meminum air dingin itu mengurangi muruahku, maka aku tidak akan meminumnya. Muruah itu memiliki 4 pilar: akhlak yang baik, dermawan, tawadhu, dan ibadah. Muruah adalah memelihara dirinya dari hal-hal yang tidak berguna. Orang yang memiliki muruah adalah orang yang senantiasa berjuang. Siapa yang ingin Allah Ta'ala menetapkan baginya kebaikan, maka dia hendaknya berbaik sangka terhadap orang lain. Tidak sempurna lelaki di dunia kecuali dengan 4 perkara: agama, sifat amanah, waspada, dan keseimbangan. Selama 40 tahun, aku terus menanyai saudara-saudaraku yang telah menikah tentang keadaan mereka. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang mengatakan dia telah melihat kebaikan. Bukanlah saudaramu orang yang perlu kau turuti kemauannya. Orang yang tulus menjalin hubungan persaudaraan dengan saudaranya, maka dia akan cenderung menerima kekurangannya, menutupi aibnya, dan memaafkan kekeliruannya. Di antara tanda teman yang jujur adalah bersikap jujur kepada teman dari teman tersebut. Tak ada kegembiraan yang menandingi persahabatan saudara, dan tak ada kedukaan yang menandingi perpisahan dengan mereka. Jangan engkau mengurangi hak saudaramu lantaran dia begitu baik terhadap dirimu. Jangan engkau palingkan wajahmu kepada orang yang menganggap remeh balasanmu. Siapa yang bersikap baik kepadamu, berarti dia mengikatmu. Dan siapa yang bersikap kasar kepadamu, berarti dia melepaskanmu. Orang yang mengumpat orang lain, maka dia akan diumpat. Dan jika engkau membuat orang senang, kemudian dia mengatakan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka ketika marah, dia akan mengatakan apa-apa yang tidak ada pada dirimu. Orang cerdas yang berakal adalah orang pintar yang pura-pura lalai. Orang yang menasehati saudaranya secara diam-diam, berarti dia memang benar menasehatinya dan menghargainya. Sedangkan orang yang menasehati saudaranya secara terang-terangan, berarti dia mempermalukannya dan menyudutkannya. Orang yang meninggikan dirinya melebihi batasnya, maka derajatnya akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala ke asalnya. Murah hati itu adalah perhiasan orang-orang yang merdeka. Orang yang berhias dengan kebatilan, berarti dia membuka aibnya sendiri. Rendah diri termasuk akhlak orang yang mulia, dan sombong termasuk ciri orang yang hina. Rendah diri mewariskan kecintaan dan qanaah, mewariskan ketenangan. Orang yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang tidak melihat derajat dirinya, dan orang yang paling banyak mulia adalah orang yang tidak melihat kemuliaan dirinya. Apabila banyak keperluan, maka mulailah dengan urusan yang paling penting. Siapa yang menyembunyikan rahasianya, maka kebaikan akan berada di tangannya. Memberikan bantuan adalah zakat bagi dirinya. Memberikan bantuan adalah zakat bagi harga diri. Orang yang menertawakan kesalahan orang lain, maka kebenaran dari kesalahan tersebut akan menghunjam dalam dirinya. Demikianlah kata-kata bijak dari Asy-Syafi'i dan komentar dari para ulama tentang pribadinya. Dan di sini kami hanya menyebutkan beberapa poin penting untuk mewakilinya secara keseluruhan. Selain itu, dalam beberapa bagian kami telah menjelaskan sekelumit tentang keadaan Asy-Syafi'i.
menjelaskan keunggulan dirinya dan jalan hidup serta madhabnya. Bagi yang banyak mengecek kebenaran hal ini, maka silahkan menelaah kitab-kitab biografi yang telah kami sebutkan. Dan yang terpenting diantaranya adalah kitab Al-Baihaqi. Aku kira cukup sampai pada kalimat-kalimat ini saja. Aku berharap dengan apa yang aku sebutkan dan aku paparkan dari kebaikan-kebaikan Asy-Syafi'i serta doa aku untuknya dalam tulisanku dan keadaanku yang lainnya, aku telah memenuhi haknya atau sebagian haknya karena apa yang sampai kepadaku dari perkataannya dan ilmunya, serta aku mendapat manfaat dengannya dan lain-lain dari bentuk-bentuk kebaikannya kepadaku. Semoga Allah Ta'ala meridainya, memuliakan tempatnya, mengumpulkan aku bersamanya dan orang-orang yang kami cintai di negeri anugerahnya, memberi aku manfaat dengan keterkaitan aku kepadanya serta keloyalan aku kepada sahabat-sahabatnya. Adapun tentang hal ihwal Abu Ishaq, yaitu penulis kitab Al-Muhadzab, yang perlu diketahui dari Abu Ishaq cukup banyak dan tidak mungkin dapat disebutkan semuanya karena tidak terhitung jumlahnya. Akan tetapi di sini kami akan mencoba untuk memaparkan sekelumit tentang hal tersebut dan berusaha untuk menjelaskannya secara ringkas. Beliau adalah imam, muhaqqiq, seorang yang handal dan teliti, memiliki beragam ilmu dan karya tulis yang bermanfaat, ahli zuhud, ahli ibadah, wara', tidak tergiur kemewahan dunia, memiliki hati yang fokus kepada akhirat, rela berkorban untuk membela agama Allah Ta'ala, menjauhi hawa nafsu, sosok ulama yang saleh, hamba Allah yang arif, yang menghimpun antara ilmu dan ibadah, wara' dan zuhud, menekuni tugas-tugas agama serta mengikuti petunjuk penghulu para rasul. Beliau bernama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdullah As-Sirazi Al-Fairuzabadi. Beliau dinisbatkan kepada Fairuzabad karena nama tersebut adalah nama sebuah negeri di Shiraz. Beliau lahir pada tahun 393 Hijriah dan belajar fikih di Persia dari Abu Al-Farj bin Al-Baydawi dan di Basrah dari Al-Jauzi. Kemudian beliau berangkat ke Baghdad pada tahun 415 Hijriah. Kemudian belajar fikih kepada gurunya, yaitu Imam Abu At-Tayyib Tahir bin Abdullah At-Tabari dan guru-guru terkenal lainnya. Beliau mendengar hadis dari Imam Al-Faqih Al-Hafidh Abu Bakar Al-Barqani, Abu Ali bin Sa'dan dan imam-imam terkenal lainnya. Beliau pernah bermimpi melihat Rasulullah SAW memanggil dirinya Syekh. Maka dia pun bergembira dan mengatakan, Rasulullah SAW memanggilku Syekh. Beliau berkata, aku selalu mengulang pelajaran sebanyak 100 kali. Jika dalam suatu masalah ada sebait syair yang menjadi penguatnya, aku pun menghafal seluruh qasidah karenanya. Beliau adalah orang yang mengamalkan ilmu, sabar dalam menjalani kesusahan hidup, mengagungkan ilmu, menjaga amal dan keakuratan fikih dan bersikap hati-hati. Pada suatu hari beliau pernah berjalan bersama beberapa orang sahabatnya. Tiba-tiba seekor anjing menghadang di jalan mereka. Maka salah seorang sahabatnya berusaha mengusirnya. Namun beliau berkata, tidakkah kau tahu bahwa jalan ini milik bersama antara aku dan dia? Suatu kali dia masuk ke sebuah masjid untuk makan sebagaimana biasanya. Lalu dia lupa 1 dinar di dalamnya dan baru teringat di tengah jalan. Maka beliau lantas kembali dan menemukannya. Namun beliau berpikir sejenak dan berkata, barangkali dinar ini jatuh dari orang lain, lalu dia meninggalkannya dan tidak menyentuhnya. Al-Hafidh Abu Sa'ad Asy-Syam'ani berkata, Syekh Abu Ishaq adalah imam para ulama madhab Asy-Syafi'i, guru di Madrasah An-Nizamiyah Baghdad, syekh dan imam pada masanya, tujuan orang-orang dari berbagai negeri dan dikunjungi dari berbagai pelosok.
Dia sama seperti Abul Abbas bin Suraij. As-Sam'ani lanjut berkata, dia adalah orang yang zuhud, wara, rendah hati, santun, cerdas, mulia, dermawan, riang, selalu gembira, bagus dalam majelis dan enak diajak berdiskusi. Beliau selalu menceritakan hikayat-hikayat yang bagus dan syair-syair yang enak. Beliau juga hafal banyak syair dan dijadikan perumpamaan dalam hal kefasihan. As-Sam'ani juga berkata, Imam Abu Ishaq adalah satu-satunya orang yang memiliki lautan ilmu, di samping biografi yang bagus dan jalan hidup yang menyenangkan. Dunia datang kepadanya dengan hina, namun dia menolak dan mencampakkannya. Mayoritas guru-guru di Irak dan Al-Jibal adalah murid-muridnya serta sahabat-sahabatnya. Beliau sempat menyusun beberapa kitab tentang disiplin ilmu dasar keagamaan dan mengembangkannya. Perbedaan-perbedaan pendapat dan perkembangannya, perbedaan-perbedaan pendapat, perdebatan dan mazhab yang menjadi lentera bagi agama. Beliau sering menyinggung sahabat-sahabatnya dengan larangan pada dirinya di setiap kesempatan, dan beliau juga memuliakan serta menjamu mereka. As-Sam'ani menceritakan bahwa Abu Ishaq pernah membeli banyak makanan dan masuk ke masjid, lalu makan bersama sahabat-sahabatnya. Ketika ada makanan yang tersisa, beliau berkata kepada mereka, biarkanlah makanan ini untuk orang yang menginginkannya. Beliau tidak menyukai kepura-puraan. Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari berkata, aku pernah membawa pertanyaan kepada Syekh Abu Ishaq. Lalu aku melihatnya di jalan. Kemudian dia berlalu ke sebuah kedai roti atau warung dan mengambil pena serta tintanya. Setelah itu menuliskan jawabannya. Saat itu dia menyeka penanya dengan pakaiannya. Abu Ishaq banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, berusaha senantiasa ikhlas, punya keinginan yang kuat untuk membela kebenaran dan menasehati orang lain. Abul Wafa bin Aqil berkata, aku menyaksikan guru kami Abu Ishaq tidak pernah mengeluarkan sesuatu kepada fakir miskin, kecuali beliau menghadirkan niat. Dan dia tidak pernah berbicara tentang satu masalah pun kecuali dia terlebih dahulu meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, serta mengikhlaskan niat untuk membela kebenaran. Selain itu dia tidak pernah menyusun sebuah kitab kecuali sesudah sholat beberapa rakaat. Oleh karena itu tidak aneh kalau namanya menjadi dikenal dan karya-karya tulisnya tersebar di timur dan barat karena keikhlasannya. Menurutku, Syekh Abu Ishaq di dalam kitab Al-Mulakhasah Fil Jadal menyebutkan beberapa tata krama dalam berdebat, mengikhlaskan niat dan mendahulukan hal tersebut sebelum memulainya. Dia menurut keyakinan kami seperti bersifat seperti itu. Asy-Syam'ani dan lain-lain pernah melantunkan syair milik Ar-Rais Abul Khattab Ali bin Abdurrahman bin Harun bin Jarrah. Selamat bagi orang yang telah mengarang At-Tanbih dengan ringkas, lafadznya tajam dan maknanya dalam. Sesungguhnya Abu Ishaq telah mengarangnya hanya karena Allah dan agama, bukan karena sombong dan keangkuhan. Dia melihat ilmu-ilmu tadinya terlantar dari pemahaman, kemudian Ibnu Ali ini menghimpun seluruhnya ke dalamnya, sehingga syariat Ibrahim ini tetap ada yang membelanya, mempertahankannya dari musuh-musuhnya dan melindunginya. Abul Khattab juga mengungkapkan, berbagai surat kabar telah menuturkan jasa Abu Ishaq menjadi saksi kedalaman ilmu serta kewaraan sifatnya. Dengannya makna-makna tersembunyi bak untayan kalung dan lafaz bak mutiara, gampang namun kokoh dan kuat. Ia melihat ilmu-ilmu sebelumnya telah terlunta-lunta, lalu si cerdas ini menghimpunnya ke dalam Ad-Luma. Sungguh ilmumu senantiasa terbentang tenda-tendanya, menaungi syariat serta mengalahkan berbagai bid'ah. Abul Hasan Al-Qayrawani mengungkapkan,
Jika aku mau menggali syariat-syariat Rasulullah, berfatwa dan mempelajarilah dengan benar seluruh syariatnya. Maka pergilah mencari kesempatan bertemu Abu Ishaq, pelajarilah kitab-kitabnya, lalu hafallah Al-Luma. Dinukil dari perkataannya, aku mulai menulis Al-Muhadzab pada tahun 455 Hijriah dan selesai pada hari Ahad akhir Rajab tahun 469 Hijriah. Beliau wafat di Baghdad pada hari Ahad, ada yang mengatakan pada malam Ahad tanggal 21 Jumadil Akhir, ada juga yang mengatakan Jumadil Awal tahun 476 Hijriah, dan dikuburkan keesokan harinya dengan disalatkannya oleh banyak orang. Selain itu ada yang mengatakan orang yang pertama kali mensalatkannya adalah Amirul Mukminin Al-Muqtadi bi Amrillah. Kemudian ada yang bermimpi melihatnya mengenakan pakaian putih. Ketika dia ditanya, "Apa ini?" Dia menjawab, "Kemuliaan ilmu." Inilah penjelasan singkat sifat-sifatnya. Aku telah mengisyaratkan sifat-sifat bagus lainnya dalam Tahdzibul Asma wal Lughah dan Tabaqatul Fuqaha. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya, meridainya, dan mengumpulkan antara aku dan dia serta seluruh sahabat-sahabat kami di dalam negeri anugerahnya. Aku melihat bahwa aku harus mendahulukan di awal kitab ini beberapa pembahasan yang dapat menjadi bekal dan pegangan bagi orang yang mempelajarinya dan lainnya dari para penuntut ilmu serta seluruh bentuk kebaikan. Selain itu, aku akan memfokus menjelaskannya dengan ringkas dan membuang sebagian besar dalil-dalil karena khawatir terlalu panjang. Aku memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dan berserah diri kepadanya serta menyerahkan urusanku hanya kepadanya. Lalu kemudian terkait dengan pemaparan anjuran ikhlas, jujur, dan menghadirkan niat dalam setiap amal perbuatan yang nyata maupun tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah Ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Al-Bayyinah 5. Fa'budullaha mukhlishina lahuddin, maka sembahlah Allah Ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Az-Zumar ayat 2. Wa ma yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a al-ajru 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dia tuju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Dan adalah Allah Ta'ala Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. An-Nisa ayat 100. Diriwayatkan kepada kami dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila amrati ila mura'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan balasan yang diniatkannya. Maka siapa yang berhijrah karena dunia, maka dia akan mendapatkannya, atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya hanya sampai kepada niat hijrahnya. Ini adalah hadis sahih yang telah disepakati sahih. Di samping itu, niat yang ikhlas adalah salah satu kaidah dan pilar keimanan yang paling kuat. Asy-Syafi'i berkata, hadis ini masuk ke dalam 70 pembahasan masalah fikih. Dia juga berkata, ia adalah sepertiga ilmu. Demikian juga kata ulama lain, ia adalah salah satu hadis yang menjadi poros Islam. Dan terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlahnya.
Ada yang mengatakan 3 hadis, ada yang mengatakan 4 hadis, ada juga yang mengatakan 2 hadis, dan ada yang mengatakan 1 hadis. Tetapi aku telah mengumpulkan semuanya di dalam kitab Arba'in. Jumlahnya mencapai 40 hadis yang bagaimanapun juga seseorang yang beragama mau tidak mau harus mengetahuinya, karena seluruhnya adalah hadis sahih yang menghimpun dasar-dasar keislaman tentang dasar agama, furu, tata krama, kemuliaan, akhlak, dan lain-lain. Hanya saja aku memulai dengan hadis ini karena meneladani para imam kita dan para pendahulu kita dari kalangan ulama. Imam para ahli hadis Abu Abdullah Al-Bukhari juga memulai kitab sahihnya dengan hadis ini. Bahkan sekelompok ulama menukil bahwa kaum salaf lebih suka memulai kitab dengan hadis ini untuk mengingatkan penuntut ilmu agar meluruskan niat dan tujuannya karena Allah dengan segenap amal-amalnya yang nyata maupun yang tersembunyi. Diriwayatkan kepada kami dari Imam Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi, ia berkata, sekiranya aku menyusun sebuah kitab, maka aku akan memulai di awal setiap babnya dengan hadis ini. Selain itu diriwayatkan kepada kami darinya juga bahwa ia berkata, siapa yang hendak menyusun sebuah kitab maka dia hendaknya memulainya dengan hadis ini. Imam Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Khattabi Asy-Syafi'i berkata dalam kitabnya Al-Ma'alim, orang-orang terdahulu dari guru-guru kami menyukai mendahulukan hadis. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat. Sebelum segala sesuatu disusun dan dimulai, karena kebutuhan terhadap hal itu sangat penting dalam seluruh amal perbuatan. Ini adalah pernyataan dari perkataan orang-orang bijak tentang keikhlasan. Abul Abbas Abdullah bin Abbas berkata, seseorang hanya diberi berdasarkan kadar niatnya. Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tastari berkata, orang-orang bijak telah menganalisa tafsiran ikhlas. Ternyata mereka tidak menemukan hal lain, yaitu bahwa gerak-gerik dan diamnya dalam batin maupun zahirnya hanya karena Allah semata. Tidak boleh dicampuri apapun, baik nafsu, keinginan maupun dunia. Kemudian Asy'ari berkata, jangan pernah engkau beramal karena manusia, jangan pernah engkau tinggalkan sesuatu karena mereka, jangan pernah engkau berikan sesuatu karena mereka, dan jangan pernah engkau bukakan sesuatu karena mereka. Diriwayatkan kepada kami dari Habib bin Abu Thabit dari kalangan tabi'in bahwa pernah dikatakan kepadanya, riwayatkanlah hadis kepada kami. Lalu kemudian beliau menjawab, sampai datang niat. Diriwayatkan dari Abu Abdullah Sufyan bin Ats-Tsauri, beliau berkata, aku tidak pernah mengatasi sesuatu pun yang lebih sulit bagiku selain niat, karena ia terus berubah-ubah dalam diriku. Diriwayatkan kepada kami dari Al-Ustadz Abul Qasim Abul Karim bin Hawazin Al-Qushairi dalam risalahnya yang terkenal. Ia berkata, ikhlas adalah menyendirikan al-haq Allah Ta'ala dalam ketaatan dengan niat, yaitu dengan ketaatannya ia bermaksud mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada tendensi yang lain, seperti pamer kepada makhluk atau meraih pujian di sisi manusia, atau ingin pujian dari makhluk atau sesuatu yang lain selain mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dapat dikatakan bahwa ikhlas adalah membersihkan akal dari pandangan makhluk, dan tulus adalah membersihkan diri dari tilikan nafsu. Dengan demikian, orang yang ikhlas adalah orang yang tidak punya sifat riya, sedangkan orang yang tulus adalah orang yang tidak punya sifat ujub. Diriwayatkan dari Abu Ya'qub As-Sausi, ia berkata, apabila mereka telah menyaksikan keikhlasan dalam keikhlasan mereka, maka keikhlasan mereka itu butuh kepada keikhlasan lainnya. Diriwayatkan dari Dzunun Al-Misri, ia berkata, ada 3 perkara yang menjadi tanda-tanda keikhlasan, yaitu pujian dan cacian dari kaum awam sama, lupa melihat amal dalam beramal dan mengharap pahala alam di akhirat, dan mengharap pahala amal di akhirat.
Diriwayatkan dari Abu Utsman, ia berkata, ikhlas adalah lupa melihat makhluk karena tetap memandang al-Khaliq. Diriwayatkan dari Hudzaifah Al-Mar'ashi, ia berkata, ikhlas adalah kesamaan perbuatan hamba secara zahir dan batin. Diriwayatkan dari Abu Ali Al-Fudail bin Iyad, ia berkata, meninggalkan amal karena manusia adalah riya, beramal karena manusia adalah syirik. Ikhlas adalah bahwa Allah menyelamatkanmu dari riya dan syirik, atau dari keduanya. Diriwayatkan dari Ruwaim, ia berkata, ikhlas adalah tidak menginginkan ganti dari dua negeri dan tidak menginginkan bagian dari dua kerajaan atas amal perbuatannya. Diriwayatkan pula dari Yusuf bin Al-Husain, ia berkata, sesuatu yang paling mahal di dunia adalah ikhlas. Diriwayatkan dari Abu Utsman, ia berkata, ikhlas kaum awam adalah apa yang tidak ada bagian nafsu di dalamnya. Sedangkan ikhlas kaum khawas adalah apa yang terjadi atas mereka bukan dengan mereka. Maka tampak dari mereka ketaatan-ketaatan, sementara mereka terasing darinya dan mereka tidak memiliki pandangan terhadapnya serta tidak menganggapnya. Adapun tentang kejujuran, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. At-Taubah ayat 119. Al-Qushairi berkata, kejujuran adalah pilar perkara, dengannya semua urusan menjadi sempurna dan teratur. Batas minimalnya adalah sama antara zahir dan batin. Diriwayatkan kepada kami dari Sahal bin Abdullah At-Tastari, beliau berkata, harumnya kejujuran tidak akan tercium oleh hamba yang menipu dirinya sendiri ataupun orang lain. Diriwayatkan dari Al-Dhunun Al-Misri berkata, kejujuran adalah pedang Allah Ta'ala yang tidaklah diletakkan pada apapun kecuali ia akan memotongnya. Diriwayatkan pula dari Al-Harith bin Al-Asad Al-Muhasibi, beliau berkata, orang yang jujur adalah orang yang tidak peduli walaupun keluar seluruh kemampuannya di hati makhluk demi kebaikan hatinya. Tidak suka orang lain melihat sebesar darah pun amalnya dan tidak benci mereka melihat keburukan amalnya. Karena kebenciannya akan hal tersebut merupakan bukti yang menunjukkan bahwa dia suka memiliki kelebihan di sisi mereka, dan ini bukan termasuk akhlak orang-orang yang jujur. Diriwayatkan pula dari Abul Qasim Al-Junaidi bin Muhammad, dia berkata, orang yang jujur berbolak-balik dalam sehari sebanyak 40 kali, sedangkan orang yang riya tetap dalam keadaan selama 40 tahun. Menurutku, maknanya adalah orang yang jujur berputar mengikuti kebenaran kemanapun ia dibolak-balikan. Jika keutamaan syar'i terdapat dalam sholat misalnya, dia sholat. Jika keutamaan itu terdapat dalam duduk bersama para ulama, orang-orang terpilih, orang-orang saleh, tamu dan keluarga, menunaikan hajat seorang muslim, menghibur hati yang patah dan lain sebagainya, maka dia akan melakukan keutamaan tersebut dan meninggalkan kebiasaannya. Demikian pula halnya dengan puasa, membaca Al-Quran, berzikir, makan, minum, serius, bercanda, bergaul, menyendiri, bersenang-senang, berkorban, dan lain sebagainya. Dimanapun dia melihat keutamaan syar'i, dia akan melakukannya dan dia tidak terikat dengan kebiasaan manapun dengan satu ibadah tertentu, seperti halnya yang dilakukan orang yang riya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini merupakan teladan terbaik dalam sholat, puasa, wirid, makan, minum, berpakaian, menunggang, pergaulan dengan keluarganya di saat serius, di saat bercanda, gembira, marah, mengingkari perbuatan munkar, sikap lembut, lemah lembut, penjatuhan sanksi hukuman terhadap orang-orang yang pantas dihukum, sikap maaf terhadap mereka, dan lain sebagainya. Tidak diragukan lagi ada perbedaan situasi kondisi sesuatu dalam hal keutamaannya. Puasa haram hukumnya pada hari raya fitri, wajib sebelumnya, disunahkan sesudahnya. Salat dianjurkan pada sebagian besar waktu, namun makruh pada beberapa waktu dan kondisi. Seperti saat menahan 2 kotoran, membaca Al-Quran itu dianjurkan, namun makruh hukumnya saat ruku dan sujud, dan lain sebagainya. Demikian pula halnya mengenakan pakaian yang bagus pada hari Jumat dan hari raya. Namun lain halnya pada saat sholat istisqa
atau salat, meminta hujan. Inilah sekelumit singkat yang dapat membimbing orang yang mendapat taufik menuju kebenaran dan mendorongnya untuk istiqomah serta menempuh jalan yang lurus. Kemudian tentang keutamaan menggeluti ilmu, menyusun kitab, belajar dan mengajar, serta memberikan motivasi dan bimbingan. Banyak sekali ayat dan hadis asar yang mutawatir dan dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu, anjuran mendapatkannya, bersungguh-sungguh menggali serta mempelajarinya. Dalam pemaparan ini, kami akan menyebutkan satu bagian untuk mengingatkan apa yang ada padanya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'malun." Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Az-Zumar ayat 9. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Toha 114. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Ta'ala di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Al-Fatir ayat 28. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Al-Mujadilah 11. Ayat-ayat semacam ini sangat banyak dan sudah sangat dimaklumi, sedangkan dalil yang berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan kepada kami dari Muawiyah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayuridillah bi khairi faqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki mendapat kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman terhadap agama atau tentang agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian diriwayatkan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bih azza wa jal. Innal huda wal ilm kama thalil ghaith asaba arada. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma fa'ambatatil kala'a wal ushbal kathir wa kana minha ajadibu amsakatil ma. Fanafa'allahu bihan nas fasharibu minha wa asaqau wa ra'u wa asaba ta'ifatan minha ukhra. Innama hiya qi'an la tumsik ma'aw wa la tumbitu kadla. Fadzalika mathalu man faqahu fid dinillah wa nafa'ahu bima ba'athani Allah. Fa'alima wa'lam wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bih fa'alima wa'allam wa mathalu man lam yarfa' bidzalik ra'san wa lam yakbal hudallahilladzi ursiltu bih. Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah utus aku membawanya adalah seperti hujan lebat yang mengguyur suatu daerah. Sebagian tanahnya ada yang bagus menerima air, lalu menumbuhkan banyak rerumputan dan pepohonan. Sementara sebagian lainnya ada tanah keras yang dapat menahan air. Lalu Allah Ta'ala membuatnya bermanfaat bagi orang-orang. Mereka minum, mengambil air dan mengembala darinya.
Hujan itu mengguyur satu bagian tanah lain yang hanya berupa lumpur yang tidak bisa menahan air dan tidak menumbuhkan rerumputan. Itulah perumpamaan orang yang memperdalam agama Allah dan bermanfaat baginya. Apa yang Allah utus, aku membawanya. Lalu ia belajar dan mengajar. Perumpamaan orang yang tidak mau mengangkat kepala dengan hal tersebut dan tidak menerima petunjuk Allah yang diutus, aku membawanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain. Rajulun atahullah malan fasallatahu ala halakatihi fil haq wa rajulun atahullahu hikmah fahuwa yaqdi biha aw yu'allimuhuma." Hasad hanya boleh ada pada dua perkara, yaitu orang yang diberi harta oleh Allah Ta'ala lalu ia menggunakannya dalam kebenaran, dan orang yang diberikan hikmah oleh Allah lalu ia menggunakannya untuk memberikan keputusan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan hasad di sini adalah keinginan untuk memiliki hal serupa yang dimiliki oleh orang lain. Maknanya tidak layak iri kepada seseorang kecuali pada dua perkara yang berujung pada keridhaan Allah Ta'ala. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, "Fa wallah la an yahdiyallahu bik rajulan khair lak min ayyakuna lak humrun na'am." Demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperoleh unta merah. Maksudnya adalah harta yang paling berharga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu kemudian diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithlu ujurim man tabi'ahu la yanqusu dzalik min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana alaih minal ithmi mithlu atham man tabi'ahu la yanqusu dzalik min athamihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada sebuah petunjuk, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka. Dan siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin saleh yad'ulah." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka amal perbuatannya pun terputus kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan pula dari Anas radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilm kana fi sabilillah hatta yarji'." Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah hingga ia kembali. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum." Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta namlah fi juhriha hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair."
Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah derajatnya di antara kamu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala, malaikat-malaikatnya, penduduk langit dan penduduk bumi, hingga semut di dalam sarangnya dan ikan, bersolawat atas orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang-orang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashba'ul mu'min min khair hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin tidak akan puas terhadap kebaikan hingga akhir bagiannya adalah surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihu wahid asyaddun ala syaitani min alfi abid. Satu orang yang paham agama itu lebih sulit bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan pula riwayat yang sama namun dengan sedikit tambahan redaksi. Likulli syai'in ibad wa imadu hadzal din fil fiqh wa ma abadallahu bi afdal man paqiha fid din. Setiap sesuatu mempunyai tiang dan tiang agama ini adalah fikih atau pemahaman terhadap agama. Dan tak ada yang menyembah Allah Ta'ala lebih baik daripada orang yang mengerti tentang agama. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah, mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma wala au aliman au muta'allima. Dunia ini dilaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah dan yang sejenisnya, atau orang yang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian diriwayatkan pula dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabdaghi fihi ilma sahalallahu lah tariqan ilal jannah wa innal malaika la tadau ajnihataha ridha li talibil ilm wa innal alim la yastaghfirullah man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan fil ma wa fadlul alim alal abid ka fadlil qamar ala sairil kawakib wa innal ulama warasatul anbiya innal anbiya lam yu'arasu dinara wala dirhama innama warasul ilm faman akhadahu akhadha bi khadhi wafir. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan jalan menuju surga untuknya. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena senang terhadap penuntut ilmu. Orang yang berilmu itu senantiasa dimintakan ampunan oleh makhluk-makhluk yang berada di langit dan yang berada di bumi, hingga ikan-ikan di dalam air. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah sama seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, melainkan mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya, berarti dia mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis-hadis tentang masalah ini masih banyak, namun apa yang telah kami isyaratkan di sini sepertinya sudah cukup. Bahkan athar-athar dari kaum salaf lebih banyak dari yang terhitung dan lebih populer daripada yang disebutkan. Akan tetapi kami akan menyebutkan beberapa athar saja untuk mengambil keberkahan sambil mengisyaratkan kepada yang lain. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu ta'ala an wa karamallahu wajhah, dia berkata, cukuplah ilmu sebagai kemuliaan, karena ada orang yang mengklaimnya walaupun dia tidak berilmu dan bergembira jika dia dikaitkan kepadanya. Cukuplah kebodohan sebagai hal tercela,
Karena ada orang yang berlepas diri daripadanya walaupun dia memang bodoh. Diriwayatkan dari Mu'adz radhiyallahu taala anhu, dia berkata, pelajarilah ilmu, sebab mempelajarinya karena Allah berarti takut kepada Allah. Menuntutnya adalah ibadah, mendiskusikannya adalah tasbih, mencarinya adalah jihad, mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah, dan memberikannya kepada ahlinya adalah perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Abu Muslim Al-Khawlani berkata, perumpamaan para ulama di muka bumi adalah seperti bintang-bintang di langit. Jika bintang-bintang itu terbit bagi manusia, mereka mendapat petunjuk dengannya, dan jika bintang-bintang itu menghilang dari mereka, maka mereka pun kebingungan. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, dia berkata, dari ilmu itu memancar kemuliaan walaupun pemiliknya rendah derajatnya, ketinggian walaupun dia hina, kedekatan walaupun dia jauh, kekayaan walaupun dia fakir, keluhuran walaupun dia hina, kewibawaan walaupun dia tidak berwibawa, dan keselamatan walaupun dia dungu. Diriwayatkan dari Al-Fudail bin Iyad berkata, orang berilmu yang mengamalkan ilmunya dipanggil orang besar di kerajaan langit. Ada yang berkata, bukankah segala sesuatu memintakan ampunan bagi penuntut ilmu? Bukankah ini satu kedudukan? Selain itu ada yang berkata, ilmu itu menjagamu sedang harta engkau yang menjaganya. Ilmu itu membelamu sementara harta kau yang membelanya. Lalu ada juga yang berkata, ilmu itu adalah nyawa hati dari kebodohan, pelita jiwa dalam kegelapan. Dengan ilmu kedudukan orang-orang baik dan derajat orang-orang pilihan dicapai. Berpikir padanya dan mengkajinya lebih utama daripada sholat, dan pemiliknya dihormati lagi dimuliakan. Lebih jauh lagi ada yang berkata, perumpamaan ilmu adalah seperti mata air hangat yang didatangi oleh orang-orang yang jauh dan diabaikan oleh orang-orang yang dekat. Ketika sedang demikian, tiba-tiba airnya lenyap, sementara orang-orang yang jauh tadi telah mengambil manfaatnya, dan tinggallah orang-orang dekat menjadi menyesal. Asy-Syafi'i berkata, menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah. Selain itu beliau berkata, sesudah ibadah-ibadah fardu, tak ada ibadah yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Dia juga berkata, siapa yang menginginkan dunia maka dia harus menuntut ilmu, dan siapa yang menginginkan akhirat maka dia juga harus menuntut ilmu. Asy-Syafi'i berkata, siapa yang tidak mencintai ilmu maka tak ada kebaikan padanya. Oleh karena itu jangan sampai ada di antaramu dan dia perkenalan maupun persahabatan. Dia juga berkata, ilmu itu adalah harga diri bagi pemiliknya. Jika ahli fikih yang mengamalkan ilmunya bukanlah wali-wali Allah Ta'ala, berarti Allah tidak mempunyai wali. Dia pun berkata, tak ada seorang pun yang lebih wara' kepada penciptanya daripada ahli fikih. Dia berkata, siapa yang mempelajari Al-Quran maka besarlah nilainya. Siapa yang mengkaji fikih tinggilah kadarnya. Siapa yang mengkaji bahasa maka lembutlah perangainya. Siapa yang mengkaji ilmu berhitung maka benarlah pendapatnya. Siapa yang menulis hadis maka kuatlah hujahnya. Dan siapa yang tidak menjaga dirinya maka ilmunya tidak bermanfaat baginya. Al-Bukhari di awal pembahasan faraid dalam kitab sahihnya berkata, Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala an berkata, pelajarilah ilmu sebelum orang-orang yang menduga. Al-Bukhari berkata, maksudnya orang-orang yang berbicara dengan menduga maknanya. Pelajarilah ilmu dari ahlinya yang pakar lagi wara' sebelum mereka lenyap, dan datang satu kaum yang berbicara tentang ilmu sesuai dengan nafsu dan dugaan mereka yang tidak ada sandaran syariatnya. Lalu kemudian terkait dengan keutamaan bergelut dengan ilmu daripada salat, puasa, dan ibadah lainnya yang hanya sebatas pada pelakunya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk sementara ini cukup sekian. Semoga bermanfaat, dan jika ada kalimat dan kata yang salah, saya mohon maaf. Itu semata-mata dari kebodohan saya semata. Dan jika ada kebenaran di dalam penyampaian tersebut,
hal itu adalah mutlak dari kebenaran Allah dan anugerah serta rezeki buat kita semua atas pengetahuan tersebut yang Allah kehendaki. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.